Kawan-kawan, apakah sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu berita itu? Baru pagi ini, saya, Sukarina Syahrir, mendengar siaran Jepang tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang ini dalam kondisi vacuum of power. Benar, maka dari itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan tentang hal itu. Bagaimana kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tepat sekali, kita harus membagi tugas. Wikara dan Hairul, kalian harus segera bergegas ke rumah Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Sedangkan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Kau seret aku ke pojok sana sekarang dan potong leherku juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak lagi kuasa di negara ini. Masa kita harus menunggu? Rakyat sudah baik menderita akibat hal ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda ingin menguasai kembali negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara meminta Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan? Kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memerdekakan negara ini sendiri. Kenapa kita harus menunggu janji manis Jepang? Jepang saja sudah kalah dari perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak bisa mengalahkan armada Jepang yang besar itu. Coba kalian tanyakan kepadaku, bagaimana kalian mempertahankan kemerdekaan itu? Bagaimana jika anak-anak dan wanita menjadi korban dalam pertumpahan darah itu? Coba kalian bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri semua penderitaan rakyat selama ini. Ini sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi Bu, kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus mempersiapkan semuanya sampai matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan dan memikirkannya semua secara matang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk mengajak Anda dan Bung Karno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Kamu sekalian. Ya, kami akan bawa kalian berdua untuk diasingkan agar kalian terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka berdua. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kepada kalian di esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya Pak, baiklah mari saya antarkan.
Nah, sekarang jelaskan mengapa kalian membawa Seri Hatta ke sini. Maafkan kelancangan kami sebelumnya, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah kemarin sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan akan masih dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi menurut pendapat kami, kenapa kita harus menunggu diberikan oleh Jepang? Kenapa kita harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu dibuat oleh Jepang, Bung. Saya tidak mau ada campur tangan Jepang di kemerdekaan Indonesia ini. Ya, saya setuju dengan itu. Tapi kita masih terlalu dini memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih belum siap dan terlebih kita masih butuh untuk Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang mengenai kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya sebentar keluar. Saya mengerti pertimbangan kalian mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan semuanya secara matang, tapi kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Yang mereka katakan itu benar, dan saya setuju pada mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah kita mungkin untuk melakukan hal ini? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, pasti akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang berusaha untuk mencegah Sekutu dan Jepang yang tidak menerima proklamasi kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Iya, kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan bangsa Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Para pemuda sudah siap di Jakarta. Ya, mungkin. Jika bisa, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk bicarakannya, Bung. Apalagi hari sudah malam, dan pihak Jepang pasti tidak akan mengizinkan kita untuk menggelar acara hari ini. Apalagi kalau mereka tahu kita ingin membicarakan acara proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Permisi, maaf mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, saya turut gembira mendengar kabar ini. Masuklah, silakan gunakan ruangan yang Anda inginkan. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih, Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapakah yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita semua sudah sepakat bahwa tidak ada campur tangan Jepang dalam proklamasi ini. Kau benar, Nak. Jadi bagaimana ini, Bung? Oke. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat sejasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini cukup dua orang saja, yaitu Anda dengan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan bagus. Bagaimana pandangan hadirin? Baiklah, kita setuju. Tolong ketikkan hasil proklamasi ini.
Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan keberdekaannya. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Oh, sudah Bu. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiring lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu yang membuat benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, kain yang ibu punya cuma warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kan kita sudah besar membuatnya. Baiklah Pak. Nah, ibu punya ide, bagaimana kalau bendera kita namakan saja Sangsaka Merah Putih? Oh, Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap saja dulu menyusun pidato yang akan dibacakan nanti. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebuatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemberian kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.